Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang modul digital timer, yang mana modul ini terdapat 4 tombol switch, port micro USB, dan skrup beberapa, ada relay, ada display 3 digit, yang mana bisa kita gunakan untuk alat-alat yang kita ingin setting waktunya, kapan aktif dan non aktif. Contohnya lampu, bisa pompa air, kipas angin, motor dinamo, dan lain sebagainya, baik itu dari tegangan DC maupun tegangan AC. Secara umum modul ini kerjanya kayak saklar otomatis. Kita bisa atur waktunya, mau nyala berapa detik, berapa menit, atau berapa jam, terus mati sendiri, atau bisa juga nyala mati berulang-ulang. Oke, yang pertama kita ingin menghidupkan atau menyalakan modul ini. Kita coba yang pertama lewat port micro USB, yaitu bertegangan 5 volt, yang bisa kita ambil dari charger HP bisa, atau dari power bank. Ini saya mencoba lewat power bank. Nah, ini bisa loh nyala. Ini hanya menyala, belum dalam rangkaian setting timer. Oke, yang pertama lewat sini. Yang kedua, kita bisa lewat skrup konektor. Ada 2 konektor. Kalau kita balik di sini ada tulisan 6 sampai 30 volt, berarti rank untuk mensuplai modul ini kita bisa gunakan tegangan 6 volt sampai 30 volt. Oke, akan saya pasang power supply-nya. Saya di sini menggunakan power supply variabel. Nah, ini sudah menyala. Saya menggunakan tegangan 5,2. Apabila kita naikkan sampai atas, misalnya sampai 10, ya nggak masalah, karena ranknya 6 volt sampai 30 volt itu ya. Oke, sudah menyala. Kemudian di sini ada 2 skrup lagi yang samping kiri. Ini adalah, kalau kita balik ada tulisan trigger, ground, trigger. Nah, untuk mengaktifkan timer yang kita set, kalau yang atas ini supply untuk menghidupkan modul, tapi kalau yang bawah untuk men-trigger agar waktu yang kita set ini aktif, maka kita juga butuh tegangan. Jadi trigger ini butuh tegangan. Ranknya berapa? Menurut deskripsi toko, spesifikasinya itu dari 3 volt sampai 24 volt. Saya tulis untuk trigger dari 3 volt sampai 24 volt. Untuk trigger, T-nya di sini, T-nya ini trigger. Oke. Kita pasang triggernya, atau bisa kita ambil dari supply sini juga bisa, tapi kita coba dengan cara yang lain, yaitu
saya mencoba dengan baterai. Kita coba dengan baterai 18650. Coba ya. Ingat, yang di bawah ini ground, yang di atas ini trigger. Ground kita tancapkan dulu ke atau main, kemudian ini kita kasih tegangan dari baterai. Oh, ini waktu yang telah disetting. Misalkan ini kita coba setting P1.1. Berapa P1.1? OP 01.0, berarti di sini 1 detik. Oke, kita simpan 1 detik. Nah, timer menghitung 1 detik ketika kita memberi tegangan. Oke. Jadi di sini kita pasang saja. Nah, kita sambungkan ke baterai biar nggak nenteng-nenteng baterai. Nah, tinggal memegang ini. Kalau dirangkai di dalam box itu malah praktis loh, tinggal pencet ini saja loh, pedot. Ya memang ini saya tancapkan saja, enggak saya itu cara kerjanya selama 1 detik. Oke, yang sebelah sini sudah selesai. Kemudian yang sebelah sini ini kalau kita balik sebelah ini, saya matikan dulu ya. Di sini ada NO, COM dan NC. Di yang atas ini NO, COM dan NC. NO ini adalah normally open, yang kedua COM itu adalah common, yang ketiga adalah normally close. Bagaimana artinya ini? Nah, inilah yang disambungkan kepada beban yang ingin kita atur waktunya. Misalkan di sini apa itu? Nah, sebelum saya ke situ saya jelaskan COM, normally open dan normally close. Nah, saya coba menggunakan baterai dengan ini kan plus, ini main. Terus di sini saya ada lampu bukan lampu ini, bentar ya, di sini aja. Ini misalkan ini kan tegangan dari baterai, yang merah ini plus, yang hitam ini min atau ground. Sebenarnya min sama ground itu beda. Nah, ini min kita sambung jadi satu. Nah, yang merah kita sambung jadi satu, nyala kan. Nah, kemudian kalau kita begini, nah misalkan di sini ini yang dari baterai, yang dari sumber suplai ini namanya COM. Yang ini kalau kita sambung begini berarti yang ini dinamakan close, artinya tertutup. Gampangan ini nyambung. Kalau begini namanya open, terbuka. Kalau nyambung namanya close, tertutup. Kalau kita tidak sambung namanya open. Nah, di sini ada yang namanya normally open, berarti terputus.
Yang ini normally close berarti tersambung, itu tersambung COM. Nah ini ada normally close, normally open. Itu menurut saya, pemahaman saya seperti itu. Ya wis lah. Di sini ada 3 normally open, COM dan normally close. Akan kita coba sambung. Oke, di sini ini normally open, ini normally close. Saya tancapkan semua. Dan yang di tengah ini adalah COM. Maka COM saya ambil sumber 12 volt. Ini misalkan contoh. Jadi COM ini akan saya beri tegangan 12 volt. Nah, kalau normally close berarti sebelum ini kita set atau sebelum aktif timernya, itu normalnya relay ini pada normally close berarti nyambung, maka lampu ini menyala, dan normally open mati. Kemudian kita coba matikan. Nah, kemudian kita rangkai melewati baterai. Kita coba baterai ABC. Nah, baterai ABC itu tegangannya, padahal spesifikasi toko atau deskripsi toko, trigger itu range tegangan 3 volt sampai 24 volt. Kita coba 1,5 volt dengan baterai ABC ini. Ini min, ini plus. Oke, kita menggunakan tegangan 1,5 volt untuk triggernya. Apakah bisa? Kita coba. Nyala ya. Terus ini kita sambungkan. Kita pencet triggernya. Bisa ya. Menggunakan baterai untuk triggernya bisa. Baterai ABC 1,5. Normally close tetap nyala karena posisi timer yang kita setting itu hanya 1 detik. Maka yang normally open menyala 1 detik. Sesuai yang settingan pabrik, ini masih settingan pabrik. Sebenarnya mode-modenya banyak, ada P1.1, P1.2,
dan seterusnya. Nah gitu. Oke, atau kita tidak digunakan atau kita tidak menggunakan normally close ya nggak masalah, tergantung beban apa yang kita butuhkan. Misalkan ini pompa air, yang ini lampu. Ketika ketika pompa air ini nyala, lampu mati, atau lampu menyala, pompa air mati. Loh, bisa bergantian. Atau yang kita gunakan hanya timer normally opennya saja juga bisa. Nah, biar nggak bingung, ini saya matikan saja. Yang kita gunakan normally open. Nah loh, nah begini, nyala 1 detik. Nah gitu. Jadi sebenarnya ini supply dan ini trigger itu ini untuk men-trigger timer. Ini memerlukan tegangan. Nah tegangan ini bisa diperoleh dari supply, bisa juga diperoleh dari sumber lain seperti halnya baterai. Ranknya 3 volt sampai 24 volt untuk trigger. Untuk supply 6 volt sampai 30 volt, atau bisa langsung lewat port USB itu. Untuk keterangan mode-mode stop, set, up, down bisa kita lanjutkan video-video selanjutnya. Oke. Gitu ya. Mungkin pengkabelan seperti itu. Kalau ada yang ketinggalan apa yang belum saya sampaikan, mohon maaf. Atau yang salah ya yang saya sampaikan juga mohon maaf. Oke. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.